Setiap Ramadan itu banyak event, ya tadi bagi-bagi takjil ya mas ya. Betul. Bagi-bagi takjil ini biasanya kita nanti borong UMKM. Wah. Aku mau cari nih sholat kalau imamnya yang pendek-pendek aja sholat. Nah itu. Yang minimal ya kulhu aja lah. Nah. Misalkan kita mencari sebuah ketenangan, cari ketenangan kepada sang pemilik ketenangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama temanku, namanya Mas Alif Muslim. Nah ini dia Mas Alif. Boleh tepuk tangannya. Yang lain. Oke, assalamualaikum Mas Alif. Insyaallah. Sehat Mas Alif? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau lihat sosmed itu sekarang ya ramai banget dan berita nggak habis-habis. Bahkan sampai ramenya sosmed ini ya, ini bikin kadang kita tuh ngerasa capek banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada ya. Kita saat ini ada di podcast Ramadan Teras Beramal ya. Dimana ini adalah sebuah podcast yang bakal jadi ruang buat kamu semua yang mungkin ya ingin mengawali bulan Ramadan ini dengan sesuatu hal yang membuat kita tenang dan sadar. Nah, tenang dan sadar kira-kira itu apa? Tapi sebelum itu teman-teman semua, perkenalkan aku Akbar dan aku yang akan nanti membersamai podcast kali ini sampai nanti di episode berikutnya. Dan teman-teman semua ya, kita kalau lihat sosmed ya, sosmed ini ramai banget dan ini membuat kita kadang menjadi banyak pikiran yang kadang sebenarnya hal itu nggak perlu kita pikirin, tapi kita sering ikut pikir juga gitu. Dari perkara personal ya, antar personal, bahkan sampai urusannya lebih luas lagi. Bahkan kemarin kita terakhir ada saudara-saudara kita yang terkena bencana ya di daerah Sumatera. Kita mau nggak mau karena kita terus melihat sosmed ya, akhirnya kita juga ikut kepikiran. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita banyak distraksi dan membuat kita bingung. Nah, tapi teman-teman semua, kita akan ngobrol ini tentang bagaimana supaya kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih tenang sehingga kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan penuh ketenangan dan kesadaran penuh akan Ramadan. Tapi teman-teman semua, ya, aku nggak akan sendiri dan aku akan dibersamai sama temanku, ya. Ini orang yang luar biasa sekali. Relasinya di mana-mana. Bahkan saking luasnya relasinya sampai ke atas langit. ya, jadi relasinya sampai di atas langit tuh. Jadi nggak cuma di antar provinsi, antar negara, nggak ya sampai atas langit karena event kajiannya banyak banget. Dan di episode kali ini ya, aku akan dibersamai sama temanku namanya Mas Alif Muslim. Wah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Kita panggilkan dengan dua tepuk tangan. Nah, ini dia Mas Alif. Boleh tepuk tangan ya. Yang lain. Oke, assalamualaikum Mas Alif. Insyaallah. Sehat Mas Alif? Alhamdulillah sehat. Terlihat nampak wajahnya sangat cerah sekali. Alhamdulillah, Allah cerahkan. Masya Allah. Karena ini kita juga suasananya cerah benerang ya. Alhamdulillah. Semoga tidak hujan ya. Amin. Oke Mas Alif. Saya sudah pernah ketemu Anda, sudah pernah kenalan juga. Dan Mas Alif ini kan setauku ya, Mas Alif ini banyak aktif di kegiatan di komunitas-komunitas gitu dan lembaga-lembaga. Dan kalau yang aku tahu, Mas Alif ini sempat ya aktif di beberapa komunitas seperti Teman Taatmu, kemudian juga di Beramal Bersama ini, ya kan? Nah, ada plan nggak Mas? Ini Ramadan ini kira-kira dari Beramal Bersama maupun Teman Taatmu ini akan ada kegiatan apa kayak gitu? Pasti dong ada. Ada ya, pasti ada ya. Dan mulia harus banyak eventnya. Masya Allah. Karena sesuai dengan tagline kita, ya apa kan? Tuh? Panen pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi Keren. memang harus ada kegiatan-kegiatan positif. Wah. Oh, yeah. Kalau dari Beramal Bersama sendiri Mas, ada plan apa sama Beramal Bersama kalau dari Mas Alif? Oke, coba aku sebutin ya Mas ya. Boleh. Di Beramal Bersama itu ada banyak. Tapi yang paling spesial nanti ada event-event seperti bagi-bagi takjil, ada pengajian-pengajian buat jamaah-jamaah di sekitar Solo Raya. Oke. Kemudian ada event-event juga yang semisal pembukaan donasi buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Sumatera. Jadi sebenarnya Masya Allah banyak event-eventnya banyak, program-programnya banyak. Nah, buat teman-teman semuanya silahkan disupport program-program yang kebaikan. Oke, jadi tetap ya kalau Beramal Bersama itu memang
apalagi setiap Ramadan itu banyak event. Ya tadi ada bagi-bagi takjil ya Mas ya. Betul. Bagi-bagi takjil ini biasanya kita nanti borong UMKM. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Bukan diborong UMKM-nya, diakuisisi tapi bukan, tapi diborong produknya. Supaya nanti kita bagi. Jadi benefitnya itu nggak cuma ke penerima manfaatnya, tetapi juga kepada UMKM-nya itu sendiri. Jadi kita menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Wah. Dengar itu kolaborasi sama komunitas kan ya? Betul. Jadi kolaborasi sama komunitas, kemudian kolaborasi sama UMKM yang mau kita ajak kolaborasi. Wah, jadi banyak banget lah yang diajak bersama. Oke. Terus tadi itu dari Brahma ya. Jadi memang kegiatan Ramadan ada banyak bagi-bagi takjil, kemudian apalagi tadi? Ada support donasi Donasi untuk Palestina dan Sumatera. Oke, itu dan itu selalu ada ya. Pasti selalu ada itu. Oke. Kemudian nanti ada paket itikaf. Wah, itu. Oke, paket itikaf. Kemudian ada juga yang paling spesial nih di bulan Apa Ramadan. Tebar imam muda. Wah, Masya jadi memang Allah. kalau yang berbakat jadi bakat lagi, yang punya skill jadi imam biasanya nanti di hire sama beramal bersama nanti disebar gitu ya. Dan masjid teman-teman yang mungkin kekurangan dai-dai muda bisa nanti langsung kontak aja nih. Wah, beramal cocok. bersama. Oke. Karena biasanya ya masjid itu yang ngisi sepuh-sepuh. Oke. Nah, jadi S3. apa itu? Sampun sepah sangat. Wah. Oke, itu kalau dari beramal. Kalau dari teman taatmu sendiri ada plan kegiatan apa nih Mas selama Ramadan? Kalau di teman taatmu ini kan komunitas anak-anak muda. Oke. Ada satu event namanya Ramadan Be Better. Ramadan Be Better. Tuh, Oke. karena kemarin di awal Januari itu ada event kajian namanya 2026 Be Better. Oh iya, ya, yang kemarin itu ya. Ya, Oke. kita lanjutin nanti di kesempatan ini di bulan Siam yang mulia ini ada event Ramadan Be Better. Wah, menarik nih. Oke, ngomongin tentang Ramadan Be Better ya. Ini kan tadi udah kita juga ngomongin tentang sendiri nih Mas. Ketika mengawali sebulan Ramadan itu sering ngerasa capeknya atau justru ketika ngawali Ramadan itu pasti dengan penuh semangat? Kalau dari aku sendiri jujur Jujur, aku Li. semangat nih. Semangat. Karena emang eventnya kan cuma 1 bulan. Tapi di 1 bulan ini kan banyak faedah, banyak kemuliaan, banyak privilege buat kita kan yang kemudian menjalani ibadah ini. Ya kenapa sih harus nggak semangat? Kenapa harus lelah? Kenapa harus capek gitu sih Kak? Karena memang ternyata banyak faedah-faedah. Bahkan iktikafnya kita dihitung pahala, tilawahnya kita dilipat gandakan. Apalagi sih yang nggak privilege buat kita. Nah, jadi aku sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada yang lelah, ada yang capek itu wajar sih. Oke. Oke, aku sendiri jujur ya sesekali lemes, capek ya pernah. Nih, oke, itu kalau Mas Alif ya. Ini aku cerita aku dulu ya. Oke, boleh, boleh. Aku cerita aku dulu. Kalau aku Mas, ngerasa dunia sekarang itu berjalan sangat cepat dan kadang kita nggak kerasa waktu itu udah sampai sini gitu. Misalkan Ramadan ini, kayaknya ngerasa ini Ramadan itu baru kemarin gitu. Kayak baru kemarin Ramadan loh. Baru kemarin bakdo loh. Kok sekarang udah Ramadan lagi gitu loh. Jadi kadang ngerasa cepat banget dan ngerasa cepat banget itu menurutku ya itu juga karena efek dari kita sering bermain sosmed tuh. Jadi kita merasa sudah sering terpapar dengan hal-hal yang instan, cepat, akhirnya juga ngerasa waktu itu cepat berlalu gitu. Ya kan? Nah, kalau dari Mas Alif sendiri pernah nggak sih ngerasa seperti itu dan efeknya itu apa gitu? Oh, oke. Itu sebenarnya dulu yang aku pernah rasain ya. Sebelum aku dapat tipsnya, ramuannya dari guru-guru kami itu Masya Allah. Jadi saya tuh ngerasa kosong banget di bulan Ramadan. Dan mungkin teman-teman ngerasa seperti itu tuh itu manusiawi dan wajar. Kita mau validasi dulu bahwa rasa seperti itu wajar. Nah, mungkin nih teman-teman yang dengerin podcast ini tuh luar biasa banget. Jadi Kenapa tuh? ada tandanya. Tandanya teman-teman mau diajak Allah untuk bareng-bareng bermenang. Oke. Nah, jadi perasaan seperti itu tuh wajar dan manusiawi. Karena memang sosmed ini kan ya dampaknya sampai dalam hati kita kan. Makanya ketika kita memulai sesuatu yang baik, sesuatu yang pengen membenahi diri kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita tuh jangan melulu tentang memperbaiki dari luar. Wah, itu. Misal nih, kita nih mau kedatangan bulan suci Ramadan. Betul. Kita kan langsung fokusnya ke bagaimana cari outfit, Wah, bagaimana memperbaiki fashion kita. langsung cari lokasi takjil terdekat. Oke, izin. Itu tuh biasanya tuh. Betul. Langsung cari bagaimana ada masjid-masjid yang takjilnya paling enak. Nah, itu langsung di list tuh. Wah, ini Langsung di list. masjidnya takjilnya biasanya oke, yang ini nasi bungkus.
Nah ini ayam bakar. Nah, itu biasanya tuh. Kita kan kayak gitu ya, jadi fokusnya keluar gitu. Ya. Ini ada yang fokusnya, aku mau cari nih sholat, kalau imamnya yang pendek-pendek aja sholat. Nah, itu. Yang minimal ya kulhu aja lah. Jadi yang 3 ayat ya. Tiga ayat gitu kan ya. Nah kita tuh fokusnya lebih ke luar dulu. Oke. Padahal dalam konsep kalau pengen kita membenahi hati, pengen mensucikan jiwa kita, itu tuh ada rumusnya loh Kak. Apa itu? Rumusnya, kalau pengen kita berbenah, jangan dulu membenahi yang dari luar, tapi dari dalam. Oke, berarti dari kalau bahasanya iklan tuh beauty inside. Oh iya. Benahi dari dalam dulu, Oke. dari hati dulu. Dari hati dulu. Dari hati dulu. Karena aku pernah dengar nih, pernah dengar Mas. Ada guruku pernah bilang, ini tuh hadis Nabi. Jadi Nabi sudah ngasih rumus nih. Oke. Kalau sesuatu pengen baik, benahi hati dulu. Oke. Hadisnya gini. Hadis siapa tuh? Hadisnya, Heeh. ala wa inna fil jasadi mudghah. Ida solahat solahal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Oke. Ala wahyal qalbi. Siap. Jadi Nabi bilang gini, kalau kita tuh pengen memperbaiki diri, sebenarnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Yes. Kalau segumpal daging itu baik, dia itu nyaman, dia itu tenang, dia itu ya taat, maka seluruh jasadnya juga akan baik, akan ngikutin satu hati ini. Oke. Kemudian sebaliknya, kalau segumpal daging itu buruk, hina, sering maksiat, lalai dan lain sebagainya, ya nanti seluruh jasadnya Seluruhnya itu jadi akan buruk gitu. Jadi betul. satu hal ini tuh berpengaruh ke semuanya. Oh betul. Sampai Nabi terakhirnya bilang ala wahyal qalb. Ya ini tuh yang dinamakan hati. Oke. Berarti hati ini jadi salah satu kunci kita supaya kalau kita mau menjadi baik di bulan Ramadan, berarti kita harus starting dulu dari hati kita. Betul, hati dulu. Oke. Nah, biasanya nih Mas, apa yang membuat hati ini kemudian lebih gampang capek? Oh, keren nih. Kita bicara ini dulu ya. Jadi Oke. sebelum kita mau ngomongin gimana sih cara biar hati itu tenang, kita perlu tahu nih hal apa yang bisa membuat hati ini kemudian jadi buruk supaya apa? Supaya kita antisipasi. Nah, kira-kira apa Mas yang bisa membuat hati kita tuh merasa nggak tenang atau mungkin kemudian buruk sehingga nanti tadi semuanya menjadi buruk gitu. Oke. Sebenarnya dalam Islam sendiri sudah diajarin tuh bahwa ternyata kalau apa-apa kita mulai itu harus diniatkan dengan niat yang baik. Oke, berarti Karena starting dari kalau niat. bicara soal hati berarti kan bicara soal niat, Ya. bicara soal husnudon, bicara soal hati, dan nanti pembagian-pembagiannya amalan-amalan hati kan banyak. Iya. Kenapa sih pentingnya buat ngejaga hati? Biar apa? Biar kita hidup ini sesuai sama aturan Allah. Nah, itu. Ya. Kadang kita nih beramal di bulan Ramadan, kelihatannya jasadnya oke-oke aja, tapi ternyata dengki, iri, Oh ya, hasad. hasad, Ya. nah, kayak gitu kan. Wah ini temen itu kayaknya kelihatannya dia biasa-biasa aja nih. Tiba-tiba dia sudah sampai Amerika. Walah, Sedangkan kita masih di Amerika. meriki ya, Meriki. Bos Jawa. Loh, temanku sudah kuliah di Argentina, sedangkan aku masih di Argentina. Wah. Ya, kadang kita sudah dapat nih spesial bulan Ramadan. Tapi ya mohon maaf ya bro ya. Tapi kalau masih ada hati yang kemudian belum bersih, kemudian hati yang masih iri dengki dengan teman-teman kita, Oke. kita tuh kalau melihat pencapaian orang lain merasa panas gitu kan. Nah, itu apalagi Wah, apalagi di usia-usia di atas 20. Betul. Itu kepala dua itu ngelihat pencapaian teman dikit, kamu merasa nggak guna deh kayaknya. Langsung apa overthinkingnya tuh keluar. OVT banget ya, itu gengsi sekali lah. oke. Tapi tenang, Nah, harus kita mawas aware sama satu hal ini. Niat. Oke, berarti poinnya di niat. Niat. Kenapa tuh Mas niat? Kenapa? Aku pernah denger nih, Hmm. guruku pernah nasihatin kita yang dulu tuh salah niat kalau di pesantren. Ada satu ulama bilang gini, maka nalillahi da mawataso, wa maka nali ghairillahi qata awan fasad. Bagus banget nih. Apa-apa yang diniatkan karena Allah, dia akan tersambung dan nggak akan terputus. Menarik banget. Tapi kalau diniatkan, apa-apa yang diniatkan, usaha kita, kerjaan kita, kuliahan kita, belajarnya kita, mainnya kita, kalau bukan selain daripada untuk Allah, dia akan terputus dan gak akan pernah tersambung. Kadang yang bikin hati capek itu bukan karena kita kurang effort. Kita tuh semangat kok kalau kerja kan, Betul. kalau kuliah kan semangat kan. Tapi kenapa masih sering ngerasa hati itu kosong, hati itu kemudian masih hampa? Itu bisa jadi usaha kita sudah oke, tapi masih ada cacat di niat.
Oke, niat kita kurang perfect. Betul. Yang perfect itu harusnya Niat. Oh, niatnya niat dulu karena Allah. Allah Oke. itu ya. Jadi berarti kalau misalkan kita melakukan sesuatu ya, walaupun kegiatan itu sebenarnya baik, Oke. tapi ketika kita niatkan tidak memberikan niat ruang untuk dari niat itu untuk Allah, itu pasti akan capek, bener nggak? Betul, capek Betul. dan nggak akan tersambung, alias nggak bisa istiqomah. Nah, itu nggak bisa itu konsisten. poinnya. Oke, Ya kan oke. rumus konsistensi itu dia kan harus ada patokan standar. Nah, standar di Islam rumusnya itu sudah ada. Niat, perbaiki niat dulu. Oke, jadi niat itu nggak sekedar niat baik aja, tapi niat baik itu harus niat yang karena Allah gitu ya. Oke, betul Menarik banget. Siap. Kan bahkan Rasulullah kan pernah gini ya, bilang walaupun amalan kita tuh kecil, tapi kalau diniatkan karena Allah, kemudian bisa konsisten, itu amalan yang dicintai Allah. Nah, itu. Daripada harus amalan yang langsung gede, donasi 1 miliar, wah, Tapi sekali aja. habis sekali aja, habis itu pamer. Wah, Habis itu flexing di media habis itu sosial. flexing. Wah. Nah, itu. Sebenarnya fleksi sih oke aja ya, Iya. kalau memang tujuannya untuk supaya memotivasi yang Betul. lain gitu ya. Tapi kalau sudah niatnya tadi perkaranya, Betul, niat. kalau niatnya sudah bergeser, nah ini yang bahaya. Betul. Masya Allah. Oke, nah sekarang nih Mas, tadi ya kita coba ngomongin lagi tentang sosmed nih. Nah, ini saya yakin, ya aku yakin banget kita semua itu adalah pengguna sosmed. Betul. Bahkan dari usia paling bocil ya di era sekarang ya, sampai yang sudah sepuh itu semua main sosmed, Mas. Percaya nggak? Percaya. Iya. Yang orang-orang tua aja di tempatku ya di desaku, simba-simba itu main TikTok gitu. Walaupun cuma sekedar nge-scroll. Aku pernah misalkan ada jamaah aku itu bilang, "Mas, tanya ya, Mas, doa ini tuh bener nggak ya?" Dia doa ini terus, "Oh, Pak, bener Pak, itu doa kepada orang tua misalkan." "Oh iya Mas, saya kemarin lihat di TikTok." Wah, simba-simba Mas, fotonya gede. Jadi memang semua sudah main, dan sosmed itu kan memang membuat kita akhirnya gampang terdistraksi ya, karena satu konten dengan konten lain kadang berbeda hal. Ada yang ini konten sedih banget, misalkan tentang kemarin bencana di Sumatera gitu kan, tiba-tiba scroll lagi meme lucu, oke gitu kan. Jadi membuat kita gampang terdistraksi. Nah, ada tips gak Mas supaya kita itu bisa jadi orang yang lebih gampang fokus gitu di tengah-tengah distraksi yang luar biasa ini gitu? Ada tips gak? Ada sih tipsnya Mas? yang mungkin langsung bisa di aksi hari ini buat teman-teman semua yang nonton video ini. Oke. Yang pertama, kita tuh harus memaknai dulu bahwa HP ini buat apa sih, kegunaannya buat apa sih, kemudian aku nih di bulan apa sih. Ini. Gitu. Kalau kita udah tahu nih ya, ini tuh bulan puasa nih ya. Iman-iman nggak sih? Allah sudah kasih bulan yang mulia, kemudian kita tuh masih dikasih umur yang panjang sampai di detik ini, sampai Masya Allah nih. Tadi tuh berbuka sampai enak tuh teman-teman. Bukanya manis-manis. Oke, walaupun belum yang manis-manis. Waduh. Apa ini jomblo ya? Ini kita Aman. jomblo ya. Jomblo lillah. Oh, jomblo lillah. Orang jomblo bertahun-tahun aja kuat, masa kita puasa sebulan nggak kuat? Wah, iya. Setiap kita bikin akun baru, berarti kan kita bikin wadah hisab baru. Wah, iya. Kan? Hati-hati para Gen Z yang punya second account ya. Oh, hati-hati. Kalau temen sudah